Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan program BK tahunan saya. Di SMA Negeri 1 Mount Elf. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 1 Mount Elf itu sendiri yaitu visinya menjadikan siswa yang beriman, jujur, berani, terampil, dan semangat. Misi dari SMA Negeri 1 Mount Elf ini sendiri yaitu yang pertama membentuk karakter dan pribadi siswa dengan memberikan layanan yang dibutuhkan bagi setiap siswa. Yang kedua yaitu mengenalkan siswa akan pentingnya beribadah, saling menghargai, dan pentingnya kejujuran. Visi dan misi dari bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Mount Elf itu sendiri yaitu visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik agar jujur dan berani terbuka. Misi dari bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Mount Elf ini sendiri yaitu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Yang kedua yaitu membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor itu sendiri melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Adapun di sini ada beberapa contoh aplikasi instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan konseli, dan di sini saya menggunakan daftar cek masalah untuk mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konseli itu sendiri. Di sini bisa kita lihat profil kelas dari hasil analisis angket masalah yang sering dikeluhkan oleh siswa itu sendiri, di mana di sini ada butir angket masalah siswa ada 40. Yang pertama yaitu di sini pada butir yang pertama merasa bosan sekolah karena tugas menumpuk. Di sini jumlah respondennya ada 9 dengan persentasi 16,74%. Dan di sini termasuk tinggi prioritasnya, di mana waktu layanannya dilakukan pada bulan September. Di bidang layanan pribadi ini sendiri yaitu presentasinya 25%, untuk bidang sosial ada 25%, untuk bidang belajar 25%, dan untuk bidang karir juga 25%. Di sini bisa kita lihat profil peserta didik dari hasil angket masalah yang sering dikeluhkan oleh siswa sendiri, di mana jumlah masalahnya ada 34 yang paling tinggi dengan persen 80%. Adapun butir masalah yang paling tinggi adalah merasa bosan sekolah karena tugas menumpuk yang dipilih oleh 9 konseli, diikuti oleh tidak menyukai beberapa mata pelajaran, bingung antara melanjutkan kuliah dan kerja, serta sering disebut sombong karena kurang bergaul sebanyak 8 konseli, merasa tidak dianggap penting oleh orang lain, bekerja sambil sekolah karena harus membiayai diri sendiri, mudah merasa bosan saat guru menjelaskan di kelas, emosian dan tidak bisa mengendalikannya, dan sering bingung dengan keinginan diri sendiri, yaitu sebanyak 7 orang. Sementara peserta didik yang paling banyak memilih item masalah yaitu Ronianto dan Kayla Putri Irawan dengan 34 butir, dan Rizky Fatur Muhammad yaitu 23 butir masalah. Di sini deskripsi masalah yang sering dikeluhkan siswa, di mana pada bidang layanan pribadi yaitu asesmen kebutuhannya sering bingung dan keinginan diri sendiri. Jadi rumusan kebutuhannya itu memiliki kesadaran tentang keinginan diri sendiri. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini pada gambar ini
Untuk uh, bidang layanan belajarnya yaitu tidak berani mengeluarkan pendapat saat diskusi, yaitu lalu rumusan masalahnya yaitu rumusan kebutuhannya yaitu di sini memiliki keberanian menyampaikan pendapat. Untuk di bidang karir yaitu bingung antara melanjutkan kuliah dan kerja, yaitu di sini rumusan kebutuhannya yaitu memiliki pemahaman tentang pilihan karir. Untuk di bidang sosial yaitu kurang bergaul dengan teman di lingkungan rumah, yaitu rumusan kebutuhannya yaitu memiliki teman di lingkungan rumah. Untuk rumusan kebutuhan di sini rumusan tujuannya yaitu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli. Rumusan tujuan akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Adapun pada bidang pribadi, rumusan kebutuhannya itu memiliki kesadaran tentang keinginan diri sendiri. Tujuan dari layanan ini sendiri yaitu konseli atau peserta didik dapat memiliki kesadaran tentang keinginannya sendiri. Untuk bidang belajar yaitu memiliki keberanian menyampaikan pendapat. Di sini diharapkan konseli atau peserta didik dapat memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapatnya. Pada bidang karir, di sini memiliki pemahaman tentang pilihan karir, di mana di sini konseli atau peserta didik dapat memiliki pemahaman tentang pilihan karirnya ke depan. Pada bagian sosial, di sini memiliki teman di lingkungan rumah, yaitu konseli atau peserta didik dapat memiliki teman di lingkungan rumahnya. Adapun komponen program di SMA ini yaitu meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif dan dukungan sistem. Bisa kita lihat di sini penjelasannya. Adapun komponen program yaitu di sini layanan dasar. Di sini bisa kita lihat materi atau topik dari atau kegiatan itu sendiri, yaitu yang pertama buat masalah yang pertama yaitu keinginan diri, kedua kesadaran diri, ketiga menyesuaikan perasaan, yang keempat menyesuaikan diri dengan orang lain, dan seterusnya. Kita dapat melihat pada tabel ini untuk masing-masing layanan bimbingan dan konseling pada suatu pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tema atau topik merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan sosial, pribadi, belajar, dan karir. Adapun di sini bidang layanan pribadi yaitu rumusan kebutuhannya itu memiliki kesadaran tentang keinginan diri sendiri, di mana tujuan dari layanan itu sendiri yaitu konseli atau peserta didik dapat memiliki kesadaran tentang keinginannya sendiri, di mana topiknya di sini yaitu keinginan diri. Bisa kita lihat untuk masalah-masalah selanjutnya pada tabel ini.
Baik, pada tabel selanjutnya itu pada bidang layanan pribadi, tujuan dari layanan ini sendiri yaitu konseli atau peserta didik dapat memiliki kesadaran tentang keinginannya sendiri. Komponen program dasar, strategi layanannya yaitu bimbingan klasikal untuk kelas 12. Materinya yaitu keinginan diri. Metodenya yaitu bisa menggunakan metode ceramah atau diskusi, di mana medianya yaitu slide PowerPoint. Di sini evaluasinya itu proses dan hasil. Dan dibutuhkan waktu bimbingannya yaitu 2 jam. Bisa kita lihat di sini dari masing-masing masalahnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.